Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada semuanya pemirsa yang melihat channel ini, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-106. Maksiatun aurasat zullan waftikoron. Maksiat yang menyebabkan orang yang bermaksiat merasa hina, merasa membutuhkan Tuhan. Khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaron. Itu lebih baik daripada ketaatan yang menyebabkan merasa mulia, merasa besar, sombong. Innamaka natil maksiatul ladzi tujibul inkisar afdalu minat ta'atil ladzi tujibul istikbar. Sungguhnya maksiat yang menyebabkan hati merasa hancur berkeping-keping, kita tidak ada apa-apanya, merasa hina, yang kita membutuhkan Tuhan, itu lebih baik daripada kita ibadahnya mempeng, sholat terus menerus, puasanya full, zakat juga, haji berkali-kali, tapi menyebabkan dia merasa akulah orang yang baik, akulah orang yang mulia, aku bisa melaksanakan ibadah ini itu, sehingga merasa dirinya lah orang yang baik, bisa berbuat baik ini itu, sedekahnya kemana-mana. Itu menyebabkan hatinya sombong tapi tidak merasa. Itu lebih baik maksiat yang awal tadi daripada taat yang menyebabkan hal belakang ini. Kenapa? Li'annal maqsuda minat ta'ati huwa al-khudu'u wal khusyu'u wal inqiyatu wa tadzallul wal inqisar. Karena maksud daripada taat, sami'na wa ata'na, saya mendengarkan dan saya taat, itu tunduk, menundukkan diri, untuk merendah, khusyuk, tenang, berada di bawah, tidak sombong. Wal ingkiyat, manut, ikut apa? Maka atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri minkum. Nah itu manut saja, gak kadek membantah. Wa tadzallul, merasa dia kini hina. Wal inkisar, merasa hancur hati kita, nggak bisa apa-apa kecuali dapat pertolongannya. Itulah maksud daripada taat. Ana indal mung kasiroti qulubuhum min ajli. Maka ada hadis seperti itu. Saya itu ada di seseorang tatkala hatinya hancur karena menuju kepada aku. Faidah kholatit ta'atu min hadil ma'ani wattasofat biadatiha fal maksiatul lati tujibu hadhil ma'ani watajlibu hadil mahasin afdalu minha. Tatkala ketaatan kemudian
menghasilkan sesuatu di luar tujuan daripada taat itu tadi, maka maksiat itu jika malah menghasilkan daripada tujuan taatan itu tadi, maka maksiat itu adalah lebih baik dan akan menarik hal yang lebih baik daripada ketaatan tadi. Idla ibrata bi suratit ta'at wala bi suratil maksiat. Innamal ibratu bima yuftahu anhuma. Karena sebetulnya ketaatan atau kemaksiatan itu kan cuma alat saja. Jadi kalau hasilnya daripada alat itu tadi berbeda, ya nggak terhitung alat itu tersebut. Maka yang dihitung adalah yang dihasilkannya. Efek dari ketaatan atau kemaksiatan itu apakah lebih baik atau lebih tidak baik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Ada hati seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat amalmu, tetapi Allah melihat hatimu. Amal luar baik tapi hatinya jelek, wah nggak terbilang. Tetapi luarnya kelihatan tidak baik tapi dalamnya murni, nah itu yang dilihat oleh Allah. Tapi kebanyakan ad-dhahir tadullu alal batin, ya tadullu alal batin, yang luar itu menunjukkan yang di dalam. Maka pembelajaran itu untuk mempelajari dalam mesti dari luar menuju hakikat, mesti syariat diperbaiki baru hakikat. Dan bila syariat dan hakikat sudah ditempuh dengan baik, selanjutnya akan membuahkan hasil yang namanya ma'rifat. Fasamratu ta'ati hiya adullu wal inkisar wa samratul maksiati hiya al-qaswah wal istikbar. Buah dari ketaatan itu merasa hina, merasa hancur hatinya. Dan buah daripada melakukan maksiat itu merasa hatinya cadas, keras, tandus, dan sombong. Fa'idang qolabat as-samratu in qolabat al-haqa'iq. Tatkala terbalik buah dari maksiat atau taatan itu, maka hakikatnya juga terbalik. Wasorotit ta'atu maksiatan wal maksiatu ta'atan. Dan kebalik, ketaatan menjadi maksiat dan maksiat menjadi ketaatan. Walidzalika qala al-Muhasibi radhiyallahu anhu innama muratullahi subhanahu min ibadihi qulubahum. Karena itu Al-Muhasibi mengatakan maksud Allah itu seseorang diperintahkan untuk beribadah itu untuk memperbaiki hatinya. Fa'idha takabbarul alim awil abid watadawal jahil wal asi wadalla haibatan lillahi azza wa jalla wa khawfan minhu bahwa atwa'u lillahi azza wa jalla minal alim wal abid biqalbihi. Karena itu tatkala orang alim, orang ahli ibadah, orang ahli ilmu, dia sombong, sedangkan orang bodoh, orang ahli maksiat, dia tawadhu, merasa hina, takut kepada Allah, maka orang bodoh dan maksiat ini terbilang lebih taat daripada orang alim dan orang ahli ibadah tersebut.
dilihat dari hatinya. Faqala Syekh Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, kullu isaati adabin sam tasmur adaban falaisa bi isaati adabin. Setiap hal-hal yang tidak baik, adab yang tidak baik, tetapi buahnya malah beradab, maka itu bukan memperjelek adab. Wa kana radhiyallahu anhu katsir raja li ibadillahi al-ghalibi alaihi syuhudu was'ir rahmati. Karena itu Syekh Al-Mursi itu harapannya banyak supaya hamba-hamba Allah menyaksikan luasnya rahmat Allah. Jadi seseorang kalau melihat luasnya rahmat Allah tentu tidak suudun. Wa kana radhiyallahu anhu yukrimun nasa ala nahwi ru'yatihim indallah hatta annahu rubbama yadkhulu alaihi mutiun fala yubali fi wa rubbama dakhala ali asin fa akramahu li anna dzalika ta'i atawa huwa mutakabbir bi ilmihi wa nadhirun li fi'lihi wa dzalikal asi dakhala bi kasrati masyatihi wa dhillatihi wa mukhalladhi qala al-musannif fi lataifi. Karena itu Al-Mursi itu selalu memuliakan manusia dengan melihat sisi positifnya seseorang. Sehingga jika ada orang yang taat datang kepadanya, maka dia nggak peduli. Dan jika ada orang yang maksiat kepadanya, dia muliakan. Karena orang yang taat itu sombong dengan amalnya dan melihat perbuatannya, dia merasa baik. Karena itu dia tidak pedulikan datang kepadanya. Dan sedangkan orang yang maksiat itu masuk ke rumahnya dengan banyak maksiat, tapi hatinya merasa hina, merasa rendah diri. Berbeda dengan maksud fisiknya, fungsinya fisiknya melakukan banyak maksiat, tapi dia sesungguhnya tidak berkeinginan melakukan maksiat, terjerumus saja. Nabi bersabda, laulam yudnibu la khasitu alaikum ma huwa asyaddu min dzalika al-ujbu kadza fi sahihin. Hadis Rasulullah SAW bersabda, jika engkau tidak melakukan dosa, maka aku akan lebih takut terhadapmu. Yang lebih dahsyat dari itu. Apa itu? Ujub. Jadi merasa dirinya hebat. Merasa dirinya lah yang baik. Nah, itu lebih ditakutkan daripada terjerumus ke dosa. Karena dosa kadang kita merasa hina. Sabda Nabi yang lain, laula anna dzamba khairun nal ujbi ma khalallahu baina mu'min wa dzambin abadan. Jika sesungguhnya dosa itu lebih baik daripada ujub,
maka ma khalallahu baina mu'min wa dzambin abadan, Allah tidak membedakan antara mukmin dan dosa selamanya. Qala Syekhu Suyukhina maksiatu billah khairun min alfi ta'atin bin nafsi. Gurune Syekh ini, gurune pengarang kitab Al-Mursyi, mengatakan maksiat kepada Allah itu lebih baik daripada melakukan 1000 taat. Tapi ketaatan itu apa tuh? Untuk menuruti diri sendiri. Taatan keluar dari nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, lebih baik maksiat. Wa makna kalam Syekh anal abda idza ujrit alaihi zillatun lam yaksudha biqalbihi wa innama jar'uhu al-qudrah ilaiha rokman ala anfihi sumanata mangkasara fahiya fi haqi khairun min alfi ta'atin yasyadu biha nafsahu. Tapi maksudnya gini, jadi seseorang yang tiba-tiba melakukan dosa, dia gak kuasa menahannya, itu akan menjadikan seakan dia malu, hidungnya gerubung istilah, kemudian ketun, hancur merasa hatinya. Nah, itu lebih baik daripada melakukan 1000 taat, tapi ketaatan dia menyaksikan dirinya lah yang melakukan ketaatan, yang bisa melakukan ketaatan. Karena berarti dia merasa sombong, biasa merasa ujub, merasa dirinya baik. Maka lebih baik dosa yang menyebabkan seperti itu. Pasar ilai arfalku bainal maksiatil wali wa maksiatil fasik wa dzalika min salasati ahjuhin. Karena itu kemudian ada perbedaan antara maksiatnya wali dan maksiatnya fasik. Berbeda dalam 3 hal. Al-wali layak suduha wala yafrau biha wala yusiru alaiha. Wali, kasih Allah itu melakukan maksiat itu tidak sengaja. Dia tidak bermaksud melaksanakannya, yang pertama. Yang kedua, la yafrahu biha, dia tidak senang dengan maksiat yang ia lakukan. Dan yang ketiga, la yusiru alaiha, tidak ia lakukan terus-menerus. Wal fasiku bil aksi bil jami. Tapi kebalikannya, orang fasik itu berbeda dalam ketiga-tiganya akan terbalik. Dia menginginkan maksiat itu, dia senang dengan maksiat itu, dan dia lakukan terus-menerus, itulah orang fasik. Perbedaannya dengan wali ketika melakukan maksiat. Karena itu Junaid mengatakan, ayazasni al-arif faqala wa kana amrullahi qadram maqdura. Berilah saya penjelasan tentang perbedaan orang makrifat dengan yang lainnya. Jawabannya wa kana Allahu qadram maqsura, dan Allah lah yang telah menentukan dia berada di mana. Lakin maksiatul wali hadduha ad-dhahir walidhalika qala Ibnu Athaillah laisa sya'ri lauqilalahu atata'ala qimata arif bi ghairillah laqala. Perbedaan wali Allah, kasih Allah dengan yang lainnya, itu maksiatnya wali itu hanya terlihat di zahirnya, tetapi di dalamnya dia selalu tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah. Sebagaimana Nabi Khidir ketika mengajari Nabi Musa. Nabi Khidir dalam fisiknya dia bermaksiat. Pertama merusak kapal, kedua membunuh anak kecil,
Dan ketiga, berbeda, tidak mengikuti hawa nafsu. Itu secara fisik, tetapi secara rohaninya dia hanya itu semua dilakukan karena perintah Allah. Itulah maksiatnya wali hanya di dohirnya saja. Karena itu Ibnu Athaillah ditanyain, jawab dia laisa syari lauqilahu atata'ala kimatal aribawirlah laqolala. Apakah cita-cita alim arifat itu kepada selain Allah? Ya tentu jawabnya tidak. Cita-cita dia hanya untuk Allah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, hanya engkau yang kutuju dan aku hanya mencari ridhomu. Itulah tujuan ahli makrifat. Karena ada satu tarekat yang orientasinya hanya itu saja, tidak untuk kaya, tidak untuk mencari kedudukan, tidak untuk mencari jabatan, ketenaran, harta, bukan. Orientasinya hanya ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, wahai Tuhanku, hanya engkau yang kutuju, hanya ridhomu yang kucari. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.